Saya adalah laki-laki yang lahir hidup dan bernama Vladimir dari keluarga Moshkin yang terhormat. Umur biasanya tidak ada gunanya disebutkan, itu hanya bersifat relatif. Jika kita menyelami segala sesuatu lebih dalam, kita menjalani beberapa kehidupan. Di sini Tokpa yang penting adalah pengalaman jiwa itu sendiri. Setiap kali ada acara perayaan ulang tahun saya selalu duduk dan menghitung begini. Tahun 82, oke 21 Januari dikurangi, harusnya hari ini 38. Tidak ada yang bisa memaksa saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak saya. Saya selalu memperlakukan setiap pekerjaan, mencobanya dulu. Jika suka, saya terus mengembangkannya. Saya mulai menghasilkan uang pertama saya pada usia 5 tahun. Saya benar-benar mulai dewasa pada usia 15 tahun. Saya sangat ingat momen itu dengan jelas. Saya tidak hanya mengalami perselisihan, tapi juga perbedaan pandangan dunia dengan orang tua saya. Masa depan selalu bergantung pada masa kini. Ketika seseorang menyadari hal ini, perlahan-lahan dia mulai memahami bahwa dialah sebenarnya pemilik masa depan. Kamu adalah pemilik kebahagiaanmu sendiri, kamu sudah menjadi Tuhan dan kamu sudah berada di surga. Pandangan hidup saya adalah Rodnover, kepercayaan asli. Itu adalah ketika pandangan duniamu digambarkan dengan cara berikut. Aku diciptakan menurut citra dan rupa Tuhan. Lalu aku mirip siapa? Dengan orang tuaku. Menurut pandangan hidupku yang mendalam, orang tuaku adalah segalanya bagiku. Mereka adalah dewaku yang paling berharga. Setiap orang secara alami menarik perhatian manusia lainnya untuk mendapatkan energi atau bahkan uang dari orang lain. Sejak usia 15 tahun, saya sudah benar-benar dan sepenuhnya sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dunia ini, sesuatu yang terasa sangat salah. Saya sepenuhnya menyadari bahwa dunia ini adalah satu kesatuan. Jadi, selama 38 tahun hidup saya telah menemukan 7 orang kunci. Jadi tidak seperti yang biasa dipikirkan orang. Oh, saya ingin membangun sebuah kota atau membuat perusahaan jaringan, dan saya butuh 1.000 orang atau 10.000 orang agar bisa sukses. Yang dibutuhkan adalah 7 orang. Saya akan jelaskan. Kenapa 7? Karena 7 itu adalah keluarga. Dari kata keluarga, semuanya sudah tersirat dalam kata-katanya. Jadi keluarga itu aku, ibu dan ayahku, masih ada 2 lagi. Dan mereka punya ibu dan ayah, nenek dan kakek. Dan ke-7 orang ini merupakan unit terkecil di alam semesta. That's quite an interesting and really thought-provoking idea to consider. Pencipta-pencipta. Artinya, pencipta perusak itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia juga iblis yang jahat. Dia juga Yahweh yang agung. Dan ada pencipta-pencipta lainnya. Dewa-dewa, malaikat-malaikat, dan seterusnya. Karena aku sendiri sudah pernah menjadi seorang penghancur di kehidupan sebelumnya yang lampau. Setiap orang untuk mencapai bentuk kehidupan yang kreatif, pertama-tama harus mengalami pengalaman negatif. Dan setiap orang menjalani periode-periode ini. Dan hanya melalui pengalaman inilah seseorang sampai pada kesadaran bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Orang-orang ini, mereka hanya kurang berani. Kurang berani berarti jiwanya hanya memiliki sedikit pengalaman, sedikit kehidupan yang telah dijalani. Sedangkan orang-orang yang merupakan pencipta-pencipta, apapun yang mereka lakukan, semuanya memancarkan cahaya, kehangatan, dan cinta. Mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki bekal pengalaman negatif tersebut. Mereka telah mengubah hal negatif itu menjadi positif, memahami cara kerjanya, dan menyadari bahwa itu tidak benar, sehingga harus hidup berbeda.
Linda. Untuk Zina, Chinochka, gadis kecilku yang tercinta, aku selalu hanya menginginkan satu hal di setiap waktu, agar ia tetap menjadi dirinya sendiri, cukup menjadi dirinya apa adanya, tidak perlu menyesuaikan diri dengan siapapun, baik dengan keadaan maupun dengan orang lain sama sekali. Cukup selalu menjadi diri sendiri apa adanya. Dan disitulah letak nilai setiap manusia. Keindahan seseorang, esensinya yang paling murni dan sejati adalah ketika ia tampil tanpa topeng, tanpa kepura-puraan sedikit pun, hanya menjadi dirinya sendiri yang otentik dan apa adanya. Dan saat itulah hidup akan berjalan dengan sangat baik. Dalam sebuah keluarga, ketika seorang suami dan seorang istri saling menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangan yang memang secara alami mereka miliki dalam diri mereka masing-masing. Terima kasih sekali